darul musyawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma dfa annal gola wal waba wal bala wal corona wal fahsa wal munkar wasuyufal muhtalifa wasada ida wal mihan ma zuharu minha wa ma baton fi baladina haja Tangerang Selatan khosoh wa fi buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun fa sallallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi hayatina dunyawiyah qabla al-akhirah wa ayyaj'alana minal muttaqina wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im amin ya rabbal alamin. Hadratil Mukarram yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Ikhlas, soimin dan soimah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya saya mengajak kepada para jamaah untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah kita rasakan, kita terima sampai pada malam ke-21 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya robbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, saya sangat senang, berbahagia, dan mengapresiasi segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang masih terus melaksanakan ritual ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang sudah menjadi pandemi global, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak jihad idahan keyakinan kita juga tidak salah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, dan yang paling terpenting adalah kita terus beribadah, bertawakal, dan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera hilang, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, bekerja seperti biasa. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, saya dapat tugas sedikit tentang materi persaudaraan pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perintah menjalin persaudaraan, mewujudkan persaudaraan dalam Islam itu sangat jelas sekali perintahnya. Baik yang jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam itu memang identik dengan perpecahan dan konflik, itu harus kita jawab, Pak. Itu harus kita klarifikasi dan kita luruskan bahwa ajaran Islam itu sangat ataupun ukhuwah dalam bahasa Islam. Yang pertama, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang
perintah persaudaraan. Saya kutip 2 ayat saja. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 103. Dan surah At-Taubah ayat 11. Nanti para jamaah bisa dibuka di rumah, dipelajari surah Al-Imran ayat 103 dan surah At-Taubah ayat 11 At-Taubah. Yang pertama dalam surah Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Nah, ini ada kalimat wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi jami'a, kepada tali agama Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini sudah sangat jelas. Kita diperintahkan untuk menjalin, meneguhkan persaudaraan dengan dasar nilai-nilai Islam, dengan dasar syariat Islam, bihablillah. Ada yang mengatakan tafsiran bihablillah hab itu ya tali di sana Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi intinya kita diperintahkan untuk mewujudkan persaudaraan. Dan larangan wala tafarroku, tidak boleh berpecah belah, berkonflik, bermusuh-musuhan, saling membesar-besarkan perbedaan yang mengarah kepada konflik. Itu sudah sangat terang benderang ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran, Ali Imran ayat 103. Ini kalau kita kaji secara mendalam, asbabun nuzulnya dari ayat ini tentu sangat luar biasa. Saya singkat saja, secara gamblang kita diperintahkan untuk berpegang teguh, untuk mempererat, memperkuat tali persaudaraan, dan kita dilarang untuk berkonflik dan berpecah belah. Jadi kalau ada sinyalemen, sindiran, ataupun stigma negatif bahwa umat Islam itu senangnya berpecah belah, berkonflik, ini harus kita luruskan sekali lagi. Bahwa ajaran Islam memerintahkan, menginstruksikan kepada kita semua penganutnya untuk mewujudkan persaudaraan dan menghindari konflik perpecahan. Yang kedua, surah At-Taubah ayat 11. Surah At-Taubah ayat 11 ini lebih rinci lagi. Jadi persaudaraan dalam Islam itu dasarnya adalah kesamaan iman, Islam, dan kesamaan penyembahan diri kita kepada Allah. Ini yang paling penting, surah At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamas shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, ini surah At-Taubah sudah lebih jelas lagi. Fa in tabu, dan apabila mereka semua kaum kafir Quraisy bertaubat lalu memeluk Islam, wa aqamas shalah, menjalankan salat, mendirikan salat, wa atau zakat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu semua adalah saudara kalian dalam agama yang sama, yaitu melaksanakan syariat Islam. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan aku jelaskan ayat-ayat ini supaya kalian mengetahui. Surah At-Taubah ayat 11 ini memang mensyaratkan dalam merajut persaudaraan, itu yang pertama syaratnya adalah kesamaan iman. Makanya di sana dijelaskan fa in tabu, apabila orang-orang kafir, musyrik itu bertobat, lalu beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, seperti yang tercantum dalam rukun Islam, fa ikhwanukum fiddin, maka itu adalah saudara kalian semua fiddin, dalam beragama. Jadi ini yang harus kita pahami pertama,
di surah At-Taubah ini memang ada persyaratan. Perwujudan persaudaraan itu memang harus betul-betul didasari kesamaan iman, Islam, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti beda agama, beda keyakinan itu musuh kita umat Islam. Tidak juga demikian. Nanti kita jelaskan mengenai hal demikian. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dan aku jelaskan ayat-ayat ini supaya kalian mengetahuinya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, yang kedua, kita sering mendengar ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang Islami. Selama ini kita sering mengartikan secara sempit ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang Islami. Padahal dalam terminologi lainnya, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang didasari kepada pelaksanaan syariat Islam. Jadi kalau kita melaksanakan syariat Islam secara kafah, mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan keseharian kita dengan dasar syariat Islam, Al-Quran dan hadis dan seterusnya, itu hakikatnya adalah ukhuwah Islamiyah. Makanya nanti dalam Al-Quran, para jamaah Masjid Al-Ikhlas bisa pelajari lebih dalam lagi. Kita diperintahkan untuk menjalin persaudaraan kepada umat non-muslim. Itu ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Contohnya, boleh saja kita menjalin persaudaraan kepada non-muslim, tapi Al-Quran syariat Islam memberikan tuntunan kepada kita, boleh menjalin persaudaraan kepada non-muslim, asalkan orang muslimnya itu tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, tidak menghalang-halangi kita beribadah, tidak menghalang-halangi kita berdakwah, dan lain sebagainya. Itu boleh. Artinya kita merajut persaudaraannya itu karena memang ada perintah Allah, syariat Islam yang mengajarkan kita untuk melakukan hal demikian. Tapi dalam Al-Quran juga dijelaskan di surah juta senjata, ya kita perangi, ya kita lawan. Jadi kalau kita oleh non muslim dipersempit ruang gerak dakwah kita, ya jangan berteman dengan non muslim demikian. Kita dianjurkan konsep dilakukan yang dirahmati Allah. Makanya para ulama di berbagai rujukan literasi Islam, kita ketika menjalin persaudaraan itu ada 4 macam bentuk persaudaraan dalam ajaran Islam. Ini sangat populer sekali lah, sering disampaikan oleh para dai, mubalik. Saya hanya mengulang saja. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah, merajut persaudaraan karena didasari kesamaan ibadah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi
Ukhuwah persaudaraan yang dibangun karena sama-sama kita beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ukhuwah ubudiyah. Ya, ini jadi makanya kita harus betul-betul menghormati, peduli kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sama-sama tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali sakit dan lain sebagainya. Yang kedua yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, basyariyah. Jadi persaudaraan yang didasari karena persamaan insania basaria, sama-sama manusia. Ya, nah kalau ini memang persaudaraan yang universal, ya, tidak melihat latar belakang agama, tapi dilihat dari aspek kemanusiaan. Ya, jadi kalau kita melihat di tengah jalan ada orang tertabrak, mobil, motor, kecelakaan, lalu kita membantu, kita tidak usah bertanya dia agamanya apa, tapi kita menolong karena persamaan didasari sama-sama makhluk Tuhan yang disebut dengan ukhuwah insaniyah basariyah. Dosa kalau kita tidak menolong dan membantu karena dianggap beda agama, beda keyakinan dan lain sebagainya. Padahal di sana ada aspek insaniyah basariyah, ya. Itu yang harus kita lakukan dan kita pahami. Kemudian yang ketiga juga para ulama banyak sekali sering menjelaskan. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah dan nasabiyah atau nasab. Persaudaraan yang didasari karena kebangsaan, keturunan, dan yang sifatnya lokali, yaitu baik kebangsaan lokal maupun kebangsaan yang lainnya. Ya. Nah, yang ketiga inilah yang disebut dengan keindonesiaan dan kebangsaan. Jadi kita dengan saudara-saudara kita dimanapun berada di kepulauan yang ada di Indonesia 34 provinsi dan 560 kabupaten kota yang ada di Indonesia itu adalah saudara kita semua. Di samping ukhuwah ubudiyah, watoniyah, atau yang sekarang disebut dengan nasionalisme, patriotisme, kebangsaan, keindonesiaan. Itu yang harus kita sadari bersama, karena ini juga penting sekali. Kita sesama bangsa Indonesia harus punya sikap saling merajut persaudaraan dan ukhuwah. Dan yang terakhir, para ulama sering membagi dengan ukhuwah diniyah. Ya, ini yang disebut dengan, tadi saya bilang dalam Al-Qumran ayat 103, ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa faktor yang bisa merusak ukhuwah persaudaraan kita, baik sesama umat Islam maupun konteks keindonesiaan dan kebangsaan. Di antara yang suka ataupun indikator yang suka merusak persaudaraan kita, baik sesama umat Islam maupun yang lainnya adalah, yang pertama adalah karena faktor mengklaim kebenaran sepihak dan tidak menghargai perbedaan yang ada di antara sesama umat Islam. Jadi saya sebut inilah yang paling berbahaya, yang biasanya merusak ukhuwah adalah klaim kebenaran.
baik dalam beragama maupun dalam kebangsaan, keindonesiaan. Jadi sikap ego merasa paling benar dan tidak menghargai orang lain ya dalam sebuah permasalahan, baik permasalahan agama, kebangsaan, keindonesiaan dan yang lainnya. Ini harus kita hindari, Pak. Karena dalam sejarah pun kita bisa melihat pernah terjadi klaim kebenaran sepihak yang mengakibatkan adanya saling bunuh, saling melukai, ya, dan saling menghakimi. Ini yang harus kita hindari, Pak. Kita harus belajar kepada para ulama kita, para cendikiawan kita, para sahabat di zaman Nabi, salafus soleh, tabi'ut tabi'in, yang sangat menghargai perbedaan, termasuk perbedaan paham, perbedaan ya dalam melihat sebuah permasalahan. Saya memberi contoh begini para jamaah. Mungkin para jamaah sering mendengar ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini ada juga di kitab Sahih Muslim bahwa akan terputus, akan batal sholat, ya, yakta'u sholatul al-mar'ata wal himarota wal qalb. Akan terputus sholat, akan batal apabila dilewati atau di depannya ada perempuan, ada himar, keledai, dan ada anjing. Nah ini hadis sering dijadikan contoh ketika menganalogikan, menyontohkan tentang sikap saling menghargai, Pak, dalam rangka menjaga persaudaraan, jadi tidak terjadi konflik. Hadis tentang batal atau putusnya sholat ketika di depannya dilewati atau ada perempuan, ada keledai, dan ada anjing, ini memang terjadi perbedaan, Pak, antara Abu Hurairah dan Aisyah sebagai istri Nabi. Kalau dari Abu Hurairah memang teksnya seperti itu, ya. Lalu Aisyah menjelaskan di hadis yang lain, hai Abu Hurairah, bahwa tidak batal seandainya seorang muslim sholat, lalu di depannya ada perempuan, ada keledai, ada anjing. Karena aku nih, kata Siti Aisyah, aku ini istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan aku itu ada di depannya. Mu'ridotun ka'tirodil janajah, kata Siti Aisyah. Ketika Nabi sholat, aku itu di depannya itu, kalau kata orang Betawi mah lagi ngedepong, lagi ka'tirodil janajah. Seperti janajah yang akan disolatkan, seperti itu. Nabi tetap saja sholat dan tidak batal sholatnya gara-gara ada perempuan di depannya. Jadi terjadi perbedaan antara Abu Hurairah dengan Siti Aisyah. Dengan Aisyah lah, nggak dipakai Siti ya, karena hadisnya an Aisyah. Siti mah tambahan saya aja. Jadi hadis ini memang terjadi perbedaan, jadi antara Abu Hurairah dengan Siti Aisyah terjadi perbedaan, tidak sama Hurairah dan dari Aisyah. Itulah contohnya, Pak. Jadi perbedaan itu tidak semestinya tidak harus menimbulkan konflik, perbedaan, bunuh-bunuhan, dan lain sebagainya. Kalau didasari sikap saling menghargai, menghormati, dan mencari kebenaran, betul-betul didasari niat yang tulus dan ikhlas. Makanya ketika Abu Hurairah berbeda dibantah oleh Aisyah, ya diteliti. Ternyata
sanad dari Abu Hurairah ini salah seorang yang meriwayatkannya memang ada yang cacat ataupun ada yang cedera ataupun ada yang tidak baik, lalu dianggaplah hadis ini ghair mutawatir karena ada kecacatan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu dalam dunia Islam. Contoh potretnya seperti itu. Dan sebaliknya, sebelum saya akhiri, kita jangan mencontoh merasa paling benar, paling soleh, paling merasa semuanya. Kisah dari Ibnu Muljam. Nah, Ibnu Muljam ini dalam sejarah kita harus jadikan prototipe, contoh yang tidak bibinkan. Dia seorang yang ibadahnya rajin, tetapi ia membunuh Ali bin Abi Thalib karena merasa prinsipnya yang paling benar dan menganggap Ali bin Abi Thalib adalah orang yang salah, dianggap melanggar syariat Islam. Inilah yang disebut dengan kelompok Khawarij, yang betul-betul klaim kebenarannya itu merasa paling benar. Sehingga dia mengkafirkan, menganggap selain kelompok dia sebagai kelompok yang berada di luar Islam dan lain. Inilah contohnya, Pak. Kalau dalam beragama itu menganggap bahwa kelompoknya, prinsipnya merasa yang paling benar, sehingga dia menganggap kelompok di luar dia dianggap salah, dianggap lain sebagainya. Ini yang sangat merusak persaudaraan dan bisa menimbulkan konflik dalam dunia Islam karena adanya klaim kebenaran sepihak dan tidak adanya ruang dialog, ruang untuk bermujadalah secara Islami, secara baik, dan adanya sikap dari niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus kita sikapi secara bersama-sama, ya. Nah, makanya syukur alhamdulillah di negara Indonesia persaudaraan, ya, ukhuwah Islamiyahnya sangat bagus sekali, terutama di pandemi COVID-19, ya, yang kita rasakan sekarang ini luar biasa persaudaraan di antara sesama umat muslim, saling membantu, yang ekonominya kuat membantu yang ekonominya lemah, saling membagi sembako, saling membuka akses, saling menolong. Ini luar biasa, inilah kekuatan modal sosial yang sangat bagus bagi keberlangsungan Islam di Indonesia. Tapi kita juga harus mengakui ada sebagian kelompok muslim di Indonesia yang masih saja berprinsip, berkeyakinan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, dan mereka terkadang tidak menerima ruang untuk berdialog, berdiskusi bersama-sama untuk melihat sebuah permasalahan, paham, aliran, penafsiran dalam ajaran Islam, tapi mereka selalu berprinsip bahwa kelompoknya lah yang paling benar, yang paling sesuai dengan ajaran Islam, dan mereka menafikan kelompok-kelompok lain di luar kelompok mereka. Itu tetap harus kita sadari dan kita harus tetap terus berusaha berdakwah kepada kelompok-kelompok seperti ini agar tercipta persaudaraan dan ukhuwah sejati di antara sesama umat Islam dan di antara sesama Indonesia. Itu saja sekedar penghantar
dari kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini betul-betul membawa hikmah bagi kita umat Islam Indonesia untuk terus mempererat tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah dia, utama lagi ukhuwah diniyah, ukhuwah dinul Islam di antara sesama umat Islam yang ada di Indo. Ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah Masjid Al-Ikhlas semuanya. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Abdul Razak atas penjelasannya mengenai ukhuwah Islamiyah yang tadi sudah dimulai dengan surat At-Taubah 11 dan Ali Imran 103. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami persilakan jika ada pertanyaan yang terkait dengan menjalin ukhuwah kepada Bapak Ustadz. Jika ada pertanyaan kami persilakan, kita masih ada waktu Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, Pak Iksan yang mau nanya nih, udah maju. Silakan Pak Iksan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, fenomena di masyarakat kita ya, khususnya di kepengurusan masjid, kemudian kepengurusan organisasi yang lain-lainnya, biasanya ada aja benturan-benturan pemikiran gitu ya, dan yang ujung-ujungnya adalah akhirnya memisahkan diri gitu, memisahkan diri dari kepengurusan. Nah, kira-kira nih yang berperan penting untuk membujuk itu siapa gitu ya? Jadi biar tidak berkelanjutan, akhirnya benar-benar mental, sama sekali mental gitu ya. Boro-boro dalam artian kepada event-event ya karena udah merasa terpojok atau gimana, tidak sepaham gitu ya. Akhirnya seperti itu. Nah, itu kiat-kiatnya seperti apa gitu Pak Ustadz, biar nanti tidak ada lagi kejadian seperti itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Ihsan. Ini mewakili seluruh DKM se-Indonesia kali ya. Pertanyaan begini udah sering ya disampaikan. Dalam organisasi baik dalam skala kecil maupun skala besar Ustadz Ihsan, itu pasti akan terjadi perbedaan. Itu udah sunatullah. Karena perbedaan itu sunatullah. Sudah pasti terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Baik dalam organisasi lokal maupun organisasi yang tingkat nasional bahkan internasional. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah yang pertama, setiap ada perbedaan baik di organisasi masjid, organisasi massa atau apapun adalah kita harus melakukan musyawarah secara bersama-sama. Itu yang harus dilakukan dulu, Ustaz Ihsan. Jadi kalau di DKM ada perbedaan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, lakukan musyawarah, diundang seluruh komponen di organisasi itu secara resmi, baik lisan maupun tulisan, diundang. Di musyawarah itu lalu dilakukan penjelasan secara detail tentang permasalahan pokoknya. Nah, makanya pimpinan DKM, pimpinan organisasi harus betul-betul mencari inti masalah yang menjadi biang perbedaan. Dan kalau tidak diselesaikan menimbulkan konflik itu masalahnya apa? Itu diinventarisir dulu. 1, 2, 3. Lalu di forum musyawarah itulah dijelaskan secara gamblang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Jelaskan. Lalu setelah itu dibukalah ruang dialog. Silakan ayo pengurus yang lain yang merasa belum puas, merasa belum jelas, merasa belum paham, merasa nggak cocok, sampaikan unek-uneknya di forum itu. Jangan di luar. Silakan. Lalu terjadilah dialog. Tentu dialognya yang
beradab, dan jelas-jelas dialognya itu mencari penyelesaian, tidak saling menonjolkan egonya. Pendapatnya pengen selalu didengar dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Itulah ajaran Islam, kan selalu dibilang wasawirhum fil amri. Nah, nanti kalau sudah musyawarah, dialog, dijelaskan secara ini, dibuatlah kesepakatan. Ayo disepakati seperti apa dan lain sebagainya. Itu tertuang dalam dokumen resmi organisasi itu, ditandatangani oleh seluruh pihak yang ada dalam organisasi itu. Saya kasih contoh Ustadz Ihsan begini, saya di Masjid Cilenggang. Ketika musim COVID-19 ini kemarin, rapat masjid saya dari pertama sebelum Ramadan terjadi perbedaan antara yang pengen nutup dan yang pengen tetap ibadah, biarin COVID-19. Bahkan ada yang bilang mati mah sama aja, mau mati karena corona ataupun mati karena penyakit yang lain. Jadi nggak usah takut kita, katanya begitu. Lalu pengurus saya sarankan mengundang seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas saya di Cilenggang. Disitulah terjadi argumen saling berbeda pendapat, lalu dibuat keputusan. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas Cilenggang disepakati ditutup karena argumen A, B, C, dan Z, lalu dibuatlah berita acara, ditandatangani oleh seluruh yang hadir, semuanya menyepakati. Yang kagak mau pengen tetap dibuka karena kesepakatan itu ditutup, dia nggak mau tanda tangan. Mabek Ustadz Ihsan. Pokoknya gue mah nggak mau tanda tangan, terserah lu tanggung jawab. Ya nggak apa-apa, kita hargai. Yang penting kan kita sebagai organisasi sudah menjalankan mekanisme organisasi. Jadi kalau ada yang nggak mau tanda tangan, nggak mau, silakan, itu udah biasa kok. Yang penting kan sudah melalui mekanisme dan prosedur yang jelas. Tapi nanti kalau sudah mekanisme organisasi dijalankan, dia di luar berkoar-koar, menjelek-jelekan, dan lain sebagainya, nanti DKM harus memanggil secara resmi dan harus memberikan teguran ataupun bahasanya sanksi administratif. Diajak ngomong, kenapa sih begitu? Kan sampean hadir, sampean ikut rapat, sudah jelas. Kok sekarang menjelek-jelekan di luar? Nah itu, kalau sudah terjadi seperti itu, nanti disepakati lagi apakah pengurus yang seperti ini masih dipertahankan atau kita keluarkan dengan dasar catatan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Karena ini kalau dibiarkan akan merusak organisasi. Itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi tentu dengan cara yang baik, mujadalah bil ihsan, diajak ngobrol, tetap kita rangkul. Makanya dalam Al-Quran kita dijelaskan setelah bermusyawarah, wasawirhum fil amri, fa'idha azamta patawakal Allah. Kalau kita sudah musyawarah, ya kita serahkan kepada Allah. Kita bermunajat. Mudah-mudahan ini hasil yang terbaik. Bahkan di surah Al-Insyirah kita diperintahkan faiza farogta fansab wa ila rabbika fargob. Kalau kau sudah selesai dengan urusan yang satu, ya serahkan saja semuanya kepada Allah dan engkau lakukan, kerjakan urusan yang lainnya. Itu secara singkat begitu Ustadz Ihsan. Kalau kita mengelola, mengurusi sebuah organisasi ketika menghadapi sebuah perbedaan. Nah, nanti itu contohnya skala kecil. Kalau dalam skala besar, biasanya suka bikin pengurus tandingan. Yang nggak setuju ini memprovokasi pengurus yang lain, nyari dukungan. Nah, itu nanti penanganannya tentu akan lebih kerja keras lagi penyelesaiannya. Nah, ini saya kasih contoh yang
ruang lingkupnya kecil. Ya, musim COVID-19 ini sudah berkali-kali diundang oleh masjid menyelesaikan perbedaan antara ketua DKM dengan jamaah, sesama pengurus, dan lain sebagainya. Saya selalu menitipkan yang penting jangan terjadi pada berantem, gontok-gontok. Padahal kita masih bisa mencari solusi terbaik di antara kita sesama organisasi masjid. Bahkan saya kasih contoh satu lagi, Ustadz Ihsan, di Masjid Serpong Fak, ya wilayah Jelupang kali Serpong Utara di sana, saya hadir vikon menengahi antara ketua DKM dengan pengurus. Ketua DKM-nya pengen nutup, ya, sementara pengurus yang lain pengen tetap buka. Akhirnya kita ambil jalan tengah, ya tetaplah karena di voting lebih banyak yang tetap pengen ibadah di masjid. Ya, ternyata kalah di voting ketua DKM. Lalu diambillah jalan tengah, silakan ABC. Satu, yang beribadah melaksanakan sholat di masjid itu hanya orang kompleks itu. Jadi kalau ada orang luar kompleks itu, blok itu, klaster itu tidak boleh. Kedua, protokoler kesehatan berlaku. Harus ada pengukur suhu tubuh, harus ada hand sanitizer, harus ada jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Ketiga, tidak boleh azannya dikeraskan. Nah itu jadi mereka yang membuat kesepakatan, Ustadz Ihsan. Mereka yang membuat kesepakatan. Ya, saya hanya menyaksikan, menengahi, dan betul-betul dari apa yang saya saksikan, saya hadiri, tidak terjadi konflik. Ibadah tetap berjalan, pengurus tetap ada, tidak saling memecat, tidak saling menyalahkan. Yang terpenting kan adanya solusi yang bisa disepakati dan mencari jalan keluar, bukan saling membesar-besarkan perbedaan. Itu yang harus kita hindari dan jangan merasa pandangan kita, pemikiran kita, saran kita itu yang paling benar. Itu harus kita hindari, tapi kita harus menghormati, menghargai saran, masukan, pendapat orang lain mungkin juga benar. Jadi seperti itulah ya solusi-solusi ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang mengarah akan terjadinya konflik dan bisa merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah diniyah di antara kita sesama umat Islam. Contoh-contoh lain banyaklah. Saya yakin dua itu juga sudah membuka cakrawala kita nanti ketika kita berhadapan, ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan masalah baik di organisasi masjid maupun di organisasi lain. Itu mungkin Ustadz Ihsan ya, sekedar banyak, berbagi saja. Ya, makasih Ustadz. Cukup ya? Ustadz, silakan. Monggo minta tolong ditutup dengan doa Pak Ustadz. Doa ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adfa'ana gola wal bala wal waba wal corona wal fasa wal munkar wa suyufal mutalifah wa sadaida wal bihan ma joharo minha wa ma baton fi baladina Tangerang Selatan Indonesia khosah wa fi buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hasin ahlakona wa sohi ajsadana wa nawir kulubana
wa yassir umurana waqdi hawaidana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hormat saya seluruhnya untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas dan pengurus Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Razak yang telah memberikan kajian malam ini. Untuk Bapak-bapak, nanti jam 9 kita lanjutkan dengan tadarus online dengan Zoom ID yang sama dan password yang sama. Atas nama panitia kami ucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi jazakallahu khairan pada Ustaz Abdul Razak yang telah mengisi kajian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ustaz.